Halo, perkenalkan saya Adrian Hutomo Ruswitananda dengan NIM K76230003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perilaku ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini sebagai penugasan dari mata kuliah ekonomi lingkungan. Perilaku ekonomi berkelanjutan. Jika didengar dari kata-katanya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi berkelanjutan? Nah, ekonomi berkelanjutan merupakan pengembangan sistem ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan baik di masa sekarang maupun di masa depan tanpa mengorbankan generasi yang kemungkinan besar akan terus berkembang ke depannya. Peran ekonomi berkelanjutan sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal ini, guna mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan teknologi. Konsep ekonomi berkelanjutan ini berfokus pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hal ini diperlukan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, baik secara individu, kelompok, maupun perusahaan, tetapi menyeluruh di semua kalangan masyarakat dan juga ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Perilaku ekonomi berkelanjutan. Perilaku ekonomi berkelanjutan merupakan tindakan ekonomi yang mengintegrasikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan energi yang sudah digunakan, mendukung pertanian dengan energi-energi yang terbarukan seperti alat pembajak sawah dan lainnya. Mendaur ulang barang atau sampah yang sekiranya bisa digunakan untuk diperbaharui, untuk digunakan selanjutnya agar tidak menimbulkan sampah. Selanjutnya, perilaku ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, saya membagi dalam dua hal, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memproduksi barang dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Desain produk yang ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah secara efektif, dan memastikan kualitas produk yang baik dan bisa dikonsumsi oleh konsumen nantinya. Yang kedua yaitu konsumen. Dalam hal ini, saya mengutip dari Zhang et al. Tahun 2007. Perilaku konsumen merupakan bagian dari konsumsi secara berkelanjutan. Zhang menegaskan bahwa praktik konsumsi berkelanjutan masyarakat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu perilaku membeli, penggunaan rutin, dan mendaur ulang hasil sisaan yang baik sampah maupun sisaan lainnya. Lalu, bagaimana sih kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan? Yang pertama bisa dengan menghemat energi.
Menghemat energi bisa dilakukan secara mudah. Dimulai dari yang kecil dulu saja, yaitu jika keluar kamar mematikan TV, mematikan AC, mematikan kipas angin, dan lain sebagainya. Itu salah satu tindakan kecil yang mempengaruhi penggunaan energi ke depannya. Dan hal tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan baru ketika kita di luar untuk menghemat energi. Lalu yang kedua adalah produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan ini sering saya jumpai adalah ketika kita membeli makanan di luar. Membeli makanan di luar itu selalu menggunakan plastik-plastik sampah yang banyak. Nah, hal ini menurut saya sangat mempengaruhi kondisi lingkungan ke depannya jika tidak bisa dicegah dengan baik, karena sekarang itu banyak sekali UMKM yang menggunakan plastik terutama ya, plastik untuk barang untuk membawa makanan tersebut kayak styrofoam, kertas minyak dan lain sebagainya. Nah, menurut saya hal tersebut bisa diganti dengan plastik box. Plastik box yang bisa digunakan terus-menerus. Bukan hanya untuk satu makanan itu terus dibuang, bukan, tetapi bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, ini adalah salah satu produk yang ramah lingkungan. Bisa digunakan kembali di lain waktu mungkin, dan mengurangi membuang sampah plastik. Kemudian transportasi publik. Salah satu upaya untuk mengurangi polusi adalah tidak menggunakan kendaraan pribadi yang notabene pasti menghasilkan polusi berlebih tiap harinya. Transportasi publik seperti ojol, kemudian bis kota, angkot, becak, bajai mungkin, itu bisa menjadi salah satu upaya dalam mengurangi polusi udara. Seperti di Jakarta yang polusinya sangat amat-amat memprihatinkan seperti itu. Nah, sebaiknya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi supaya polusi udara itu tidak semakin berlarut-larut dan menyebabkan penyakit. Yang terakhir yaitu industri daur ulang. Nah, dalam industri daur ulang ini bisa di produk-produk yang akan dihasilkannya itu kayak kita mengutip sampah nih, kita mengutip sampah plastik, kemudian kita olah menjadi pot tanaman mungkin, terus menjadi barang yang bisa digunakan lainnya dari plastik sampah, dari botol-botol bekas, itu kan bisa didaur ulang guna untuk memperbaiki sampah dan mengurangi sampah. Jadi tidak banyak sampah yang berceceran dan untuk menjaga kebersihan juga. Nah, 4 faktor ini menjadi penggerak utama yang saya cantumkan untuk mengurangi jejak karbon yang berlebih dan juga meminimalkan limbah, baik limbah secara sampah maupun secara polusi udara ya. Selanjutnya, perilaku masyarakat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Nah, hal ini terdapat 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, reuse, menggunakan kembali.
dalam hal ini bisa menggunakan tote bag untuk sebagai barang pengganti plastik, eee, karena tote bag ini dapat juga dipakai tidak hanya hari ini, bisa ke depannya dipakai untuk membawa bekal mungkin, untuk menyimpan makanan yang habis dibeli mungkin, itu bisa. Lalu menggunakan wadah bekal plastik. Nah, ini menurut saya dapat mengurangi penggunaan plastik-plastik, kertas minyak, lalu mika, lalu styrofoam yang tidak bisa diurai secara cepat, uh, dan menyebabkan sampah ini. Nah, hal ini bisa digunakan supaya barang sampah itu tidak semakin menumpuk dan barang tersebut bisa digunakan kembali. Kemudian reduce yaitu mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi menggunakan transportasi pribadi, dan yang terakhir recycle, mendaur ulang plastik sampah menjadi olahan terbaru seperti sepatu mungkin, sendal, atau yang lain sebagainya. Kemudian botol plastik bisa menjadi pot tanaman, bisa menjadi tempat sampah mungkin, dan lain sebagainya. Ekonomi berkelanjutan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan berkurangnya polusi lingkungan menjadi akan lebih bersih dan masyarakat memiliki banyak peluang pekerjaan di bidang energi hijau, pengelolaan limbah, dan pertanian. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini, dan terima kasih yang telah sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.